Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat subscriber Mr. dan Islami yang dirahmati Allah, senang sekali bisa membuat channel atau menyajikan channel setiap harinya. Saya merasa senang. Marilah kita tidak berhenti memohon dan memuji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah keselamatan setiap harinya. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan dan bagi kita sadari dan bagi kita sadari itu nikmat Allah sangat luar biasa dan berhitungan dan mengurangi dan mengambil sedikit pun apabila kita selalu bersyukur kepada beliau. Sholawat dan salam kita selalu menjunjung kehadiran Nabi besar baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita selaku umatnya memohon syafaat yaumil ahad untuk beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Mistis dan Islami. Pada kesempatan ini yang momentum 1 Muharram anniversary dan sejarah kita akan membahasnya. Masyaallah muslimin rahimahullah, para subscriber Mistis dan Islami sekalian. Istilah surah yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, berasal dari kata Asyura dan dipandang karena tidak baik Asyura dalam bahasa Arabnya yang berarti ke-10, maksudnya tanggal 10 bulan Syura. Kalau di sini biasa malam 10 itu memberikan sedekah ke anak yatim, namanya ada santunan anak yatim pada malam 10 Sulawesi itu saya bersama Cuk demi Malang, Jawa. Istilah itu kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan dalam takvim Jawa. Sementara itu dalam Islam istilah surah sebagaimana yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra-Islam. Kemudian di zaman Nabi hingga Umar Ibnu
Hotdog diresmikan sebagai penyelenggaraan tetap Islam. Secara etimologi, Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahasa ini memang tidak lepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan itu. Masyarakat muslimin bahasa bermisal Islami. Karena Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah baik kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat dengan makna. Disebutkan demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Beberapa peristiwa penting terkait dengan surah itu, misalnya peristiwa para nabi dan rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya ketika masih berada di surga, dan ketika itu pula Adam dan Hawa sedang beribadah kepadanya. Nabi Idris memperoleh derajat luhur atas sikap kasih sayangnya terhadap sesamanya. Nabi Isa memperoleh anugerah kitab Taurat ketika berada di bukit Tur Sinai. Nabi Nuh terlindung dari bahaya banjir bersama umatnya yang patuh. Nabi Ibrahim terhindar dari bahaya api dan fitnah Raja Namrud. Nabi Yusuf bebas dari tahanan Raja Mesir akibat tujuan bersinah dengan Sri Sulaikha. Nabi Yakub sembuh dari penyakit mata karena menangisi anaknya Yusuf yang telah lama menghilang. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan paus sebagai tempat persembunyian ketika ia dikejar-kejar umatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memperoleh istana. Nabi Daud disucikan dari segala dosanya. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan kaumnya Bani Israel. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh Al-Quran sebagai pegangan hidup sepanjang masa umatnya. Bagi yang masih mengikuti umatnya, terutama kita sebagai masyarakat Islam yang masih senang membaca Al-Quran. Setiap menyambut bulan Muharram, bahasa secara mistis dan Islami semuanya, umat Islam sedunia menyadari pentingnya makna bulan
ini. Sejak itu pula Muharram yang menjadi permulaan bulan diperingati sebagai awal kebangkitan. Di bulan ini sambil memperingati tahun baru Hijriah, umat Islam menyelenggarakan berbagai kegiatan Islami yang bermanfaat. Imbasnya pun ke Indonesia, berbagai seminar dalam dakwah ini diajarkan di mana-mana untuk menyambut abad kebangkitan. Tetapi seringkali kita menyaksikan ada keganjilan dalam setiap peringatan bulan itu. Banyak kepercayaan bersifat dongeng, mitos, dan irasional. Pada malam 1 Suro misalnya, orang beramai-ramai mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral dan keramat. Ada yang datang ke makam lalu membakar kemenyan, minta kekayaan, minta banyak rezeki, minta laris dagangannya, minta cepat naik karirnya, minta segera mendapatkan jodoh. Ada yang ke laut dengan melemparkan makanan atau kepala korban yang dianggap membuang segala kesialan, atau kepala korban seperti kerbau itu seperti membuang segala keburukan yang ada pada diri kita yang dianggap sebagai sedekah laut. Demikian juga di sejumlah nama tempat rekreasi di daerah Nganjuk. Misalnya setiap tanggal 15 Muharram banyak kalangan muda-mudi yang berdatangan di tempat itu. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang mandi pada tanggal itu bisa awet muda, panjang umur. Selain itu, tradisi mencuci keris banyak juga dilakukan pada bulan itu. Bahkan di gunung seperti Gunung Kemungkus di Sragen, Jawa Tengah. Misalnya ada di Pemalang ya Gunung Slamet. Ada semacam legenda bangsa siapa yang menginginkan jodoh, maka mereka harus berbuat disclaimer, berbuat mesum di tempat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Rasa aneh memang. Lalu apa sejatinya makna di balik tahun baru Hijriah yang penuh anugerah dan kemuliaan itu? Tahun baru Hijriah atau Muharram sering kali kita jadikan sebagai momentum untuk menempatkan kita sebagai lakon dalam sejarah manusia. Setiap kali ingat Muharram kita menjadi optimis, karena pada momen itu Islam pernah membawa bendera peradaban dunia. Pertanyaannya adalah, pada secara mistis dan Islami,
Bisakah Islam bangkit kembali sebagaimana yang pernah ditulis oleh ilmuwan hebat bahwa Islam ketika itu adalah jaya yang terpenting dari belajar sejarah adalah bahwa kebangkitan atau kejayaan bukanlah terkait dengan periode kurun atau momen tertentu yang pernah mengalami kejayaan, melainkan pada apa yang bisa kita lakukan untuk mewarisi nilai-nilai sejarah itu. Allah akan merubah nasib kita, peradaban kita, jika kita mau merubah peradaban kita sendiri tanpa terikat oleh momen dan kurun waktu tertentu. Muharram, pada bulan Muharram itu pula Tuhan membuka luas rahmatnya sehingga manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba memperoleh rahmat itu. Tetapi sayang, kebanyakan orang tidak paham dengan peristiwa itu. Mereka justru banyak melakukan penyimpangan pada bulan itu. Mereka juga tidak bisa menangkap kata-kata bijak dari moyang kita dulu. Ungkapan mandi malah di dalam satu surah itu saja juga disalah mengerti. Lalu apa arti mandi itu? Mandi berarti membersihkan dan mensucikan kotoran atau najis. Ini berarti isyarat bahwa pada malam satu surah itu orang harus mensucikan dirinya dari segala dosa dan perbuatan mungkarat atau yang mudaratnya dengan memohon maghfirah Allah Sang Maha Pengampun. Kemudian meniti hidup baru dengan langkah yang lebih positif serta semangat baru. Kemudian semangat baru pula. Seperti di daerah saya itu sering kali pada malam 10 surah itu menyalurkan anak yatim yang bisa disebut itu lebaran anak yatim, karena pada tanggal itu banyak yang ada acara khusus untuk anak-anak yatim, yaitu santunan biasanya malam satu surah anak yatim dan para kaum janda atau kaum fakir miskin. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kesalahan ada pada diri saya, kelebihan hanyalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ahya'i wal amwat. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربي عما يصفون ويصفون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Jabdukum terus channel Mr. Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.